Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang pacaran itu biasa, tidak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda. Itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Kamu kan biasanya itu sekali dan lama sekali. Tapi terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke. Kalau ditanya jawabnya santai. Bukan jodoh kok, Pak. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus dilanjutkan. Konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Tidak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa. Tapi itu yang di bawah kepatuhan. SMP sudah pacaran, tidak boleh dibalik. Pacaran itu biasa, tidak ada rasa. Puasa itu menyehatkan. Yang dialami saya sudah rasanya apa harus puasa, Pak? Itu harus puasa. Tidak bisa dibalik sering-sering pacaran. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Wah, saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, Pak. Berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Kamu kan biasanya itu seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Kalau ditanya jawabnya santai. Bukan kayak sholat, kemarin sholat itu tanha anil fasya wal munkar. Padahal itu nangis-nangis sudah. Pak, saya itu orang baik, Pak, tidak pernah fasya wal munkar. Berarti tidak butuh sholat, toh, Pak? Dilanjutkan. Tetap butuh sholat. Kenapa itu kepatuhan? Bukti bahwa kita itu percaya ngomong lapar dan pada Rasul. Ayo masuk. Jadi yang pertama-tama katanya tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, yang kita rinci manfaatnya apa, itu kepatuhan biar lebih mantap kepatuhan kita. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan. Tidak bisa dibalik. Tidak bisa Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Siang sholat yang diwajibkan. Kalau saya sudah anytime ingat puasa Allah, yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala pertama-tama ibadah itu di bawah kepatuhan ini. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin sehat. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan. Puasa itu bikin kita telah nilai saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu. Berarti tidak termasuk puasa. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Terus yang puasa kedua, menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Jadi puasa ini semacam sodako, satu bulan dari Allah. Latihannya kayak sholat, kemarin sholat itu tanha anil fasya wal munkar. Latihan mengendalikan saya itu orang baik, Pak, tidak pernah fasya wal munkar. Berarti tidak butuh sholat atau puasa. 1 bulan penuh kita dilatih. Kenapa itu kepatuhan? Saya tidak tahu sukses apa. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jangan sampai shortcourse, hanya tinggal shortcourse. Jadi yang pertama-tama seminar, tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita fokus pada hasilnya, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih merayakan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi tidak bisa dibalik, tidak bisa. Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat di zikri. Saya bilang tadi, kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat? Butuh. Yang nomor satu, latihan nafsu. Berani nggak misalnya, jadi yang pertama-tama ibadah Ramadan besok, Pak, saya baru terus kita cari setelahnya manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin tidur, biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang saya tidak akan tapi lagi posting tentang yang dunia ya, Pak. Satu Ramadan ini saya ngomongnya akhirat aja misalnya, termasuk puasa. Ya tidak apa-apa, itu kan latihan pelan-pelan. Terus yang kedua, silahkan bikin target sendiri, riyadhah, bikin pelatihan sendiri. Jadi puasa ini semacam short course melawan 1 bulan. Semoga sukses. Latihan yang ketiga,
latihan mengendalikan diri, menguasai diri, pengorbanan. Itu puasa. Satu bulan penuh kita dilatih. Persembahkanlah rasa lapar yang persembahkanlah rasa haus. Jangan sampai persembahkanlah perjuangan seminar hanya tinggal seminar. Harus jangan untuk yang lain. Fokus pada hasilnya. Jangan untuk Pak lumayan Pak ada puasa biar besok bisa benar merayakan Idul Fitri. Lumayan bisa menurunkan berat badan. Jadi latihan terus. Persembahkan puasamu puasa dimensi pengorbanan. Saya bilang semua tadi ada target spiritual. Itu persembahkan untuk Allah. Ya yang nomor satu kalau kamu sholat kan ada berani tidak misalnya kita itu kan khusus sholat di bulan Ramadan sholatmu saya buka WA hidupmu dan maghrib sampai persembahkan misalnya. Saya kalau WA hanya kalau untuk Allah kan nggak boleh sembarangan. Atau saya tidak akan lagi post berkualitas yang dunia Pak. Kamu ngasih hadiah ngomong akhirat, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang paling. Ya tidak apa-apa itu kan latihan. Apalagi pelan-pelan. Jadi yang bikin target sendiri. Bikin pelatihanmu sendiri. Jadi latihan utamanya itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat ada konteks penyucian, persembahan, pembersihan diri. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, momen persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah, menaikkan kualitas untuk yang kemanusiaan kita. Biar kita semakin lumayan Pak ada puasa makanya goal terakhirnya kan gratis, lumayan bisa menurunkan berat badan. Jadi persembahkan puasamu untuk Allah. Besok dimensi hari terakhir puasa semua ibadah yang cerah itu persembahkan untuk Allah. Kita sudah fitrah kan kalau kamu sholat kan ada jadi dimensinya doa kita itu kan inna sholati wa lahir sholatmu ibadahmu bahkan hidupmu dan matimu. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu kalau dipersembahkan untuk Allah kan nggak boleh jarang. Masa dipersembahkan untuk Allah yang jihad tidak berkualitas paling kelihatan. Kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang kita berperang. Perang paling besar. Karena Nabi bilang habis perang Badar Nabi bilang pengorbanan. Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Antara lain lewat ada konteks kepatuhan, ada konteks terus yang keenam keikhlasan, pengorbanan. Satu-satunya puasa. Yang keempat yang ada konteksnya ikhlas karena yang hanya Allah yang tahu pembersihan diri. Satu-satunya ibadah. Nafas. Yang ikhlasnya jadikan momen puasa itu tanpa terkontaminasi hal-hal lain kan kualitas kalau orang sudah lillahi ta'ala biar kita semakin ada orang jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan kelihatan kusuk tidak kusuk kelihatan tapi kalau puasa tidak kelihatan seperti dijelaskan di depan. Jadi harusnya terus yang terakhir baru hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah dan karena kita sudah fitrah. Kalau ada orang bahas puasa jadi dimensinya segi kesehatan itu level hikmah dan lahir dan batin. Puasa dari segi harmoni sosial dimensi puasa yang kelima itu perjuangan jihad dan dari puasa kita bisa mengambil pelajaran contoh mujahadah jihad itu hikmah yang paling kelihatan itu puasa. Dari puasa kita peka secara sosial itu kita berperang. Perang paling besar terakhir Nabi bilang habis perang Badar Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang puasa. Perang besar apa mengalahkan diri sendiri. Dimensinya banyak antara lain otomatis manfaat dan dampak. Terus yang keenam keikhlasan itu satu-satunya puasanya seorang Ghazali yang dimensinya kalau kita mikir yang hanya Allah yang tahu itu kita akan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, ikhlasnya dan hubungan seksual murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain itu sama kata Al-Quran. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa mungkin tidak ada orang tahu baru kalau sholat kita ketemu sudah klasifikasi tapi kalau puasa sangat terkenal seperti dijelaskan di Ghazali ada awam terus yang terakhir baru puasa itu bisa ada awam ke level khusus ada khusus baru khusus. Kalau ada orang
bahas puasa biasa, dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar, ada istimewa dan dari ada segi super harmoni sosial, pakai itu istilahnya level martabat hikmah dan iktibar. Ya, Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, dari puasa kita peka secara sosial, yang terakhir itu telurnya hikmah 3 dan iktibar. level Kelihatannya terakhir saya dari puasa. Oke, kan telurnya Jadi seingat saya sampai ternyata 4. puasa konteksnya Oke. banyak, dimensinya Jadi banyak. puasanya orang biasa, Otomatis kelihatannya kita manfaat sering dan ada lebih dampaknya banyak juga di sini. banyak. Menahan diri Itu dari memasukkan cerdasnya sesuatu Ghazali. dalam perut. Dan Kalau kita mikir sendiri mungkin kemaluan tidak nyampe ke sini. terjaga. Kita kan ngertinya cuma pokoknya Itu puasa itu definisi yang kita nahan lapar. pakai. Pokoknya Haus kita dan hati-hati, hubungan benar jangan seksual ada itu sesuatu yang masuk ke perut. Di Kan luar itu yang itu sering nyampe. Kita pokoknya bahas itu waktu sama puasa kata. Al-Quran itu pun nggak Pak, sukses. kalau sholat sudah batal enggak? Terus Pak, kalau saya baru dulu ngomong, nanti nanti di kita air ketemu batal enggak? klasifikasi Jadi puasa kita yang sing sangat dipikir itu terkenal. pokoknya apa yang Dari masuk ke mulut Ghazali sama ada awam, puasanya orang ada awam. khawas, Pak, harus khawasul hubungan suami khawas, istri ada enggak, Pak? awam, Kalau ada berhubungan khusus, mimpi ada batal enggak, Pak? khusus, Pak, harus selalu khusus. begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya, Ada ya tidak biasa, salah. Cuma ada masa levelnya masih ini khusus, gitu loh. ada Itu kalau istimewa arah SD dan ada TK yang super. bahas itu kalau pakai Pak, kalau istilahnya sikat gigi batal martabat. enggak? Kamu kan selalu ribut di situ. Ya. Kalau martabak itu kan Sikat ada gigi ada martabak biasa, kalau kumur-kumur terus ada ditelan itu istimewa, batal. ada super. Yang satu telurnya Pak, satu. kalau nangis yang batal satu enggak? telurnya Yang dua. kedua, Sering ditanya gitu. Yang Yang terakhir terakhir telurnya waktu 3. nangis batal enggak? Nangis tidak empat kelihatannya, saya lupa satunya. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus telurnya saya katanya sampai 4. Oke kan? Jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya Kalau kita marah-marah sering batal ada enggak? lebih banyak di sini. Kalau marah-marah terus kamu Menahan botol, diri isinya kamu dari minum, ya batal. memasuk Memasukkan sesuatu dalam perut. Kalau fisik Dan gampang, rumusnya gampang. Maluan. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo ini definisi yang kita jangan pakai. disepelekan. Pokoknya kita hati-hati, Cuma jangan jangan sesuatu berhenti yang di masuk sini, ke perut. itu Kan itu yang maksudnya sering kita bahas waktu puasa. Diawali dari sini. Pak, kalau telat sudah batal enggak? Pak, kalau dan kemaluan. Saya dulu ngomong, kentut di air batal Pak, enggak? kalau sudah Pak, insaf kalau masih jadi boleh kita makan enggak, Pak? sing dipikir itu pokoknya Kalau apa yang sudah masuk subuh, ke Pak. mulut sama Saya itu. sudah terlanjur subuh puasanya belum orang minum, apa? Pak. Boleh nggak minum? Pak, harus hubungan Kamu suami minum, istri boleh enggak, Pak? nggak ya? Kalau Tapi kalau nggak minum berhubungan pasti mimpi haus batal enggak, Pak? ya. Pak, harus Selalu selalu begitu begitu ya ya. kita bahas ini telat. Dimensi fisiknya, ya enggak salah. Cuma Jadi, fikih itu masa levelnya jelas, masih eksak, ini gitu loh. ukurannya Itu kalau arah SD dan TK yang mudah mudah dideteksi. dideteksi. Pak, kalau sikat gigi Jadi, batal enggak? Kamu kan selalu Puasa, ribut di situ. cuma Jangan dititik beratkan sikat di gigi sini yang yang enggak batal. Hanya Kalau saja kumur-kumur memang terus ditelan itu batal. Orang-orang tertentu yang kan belum Pak, kalau nyampe nangis batal enggak? karena Mengawali dari puasa puasa itu itu dari masih dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Nangis tidak batal. Kalau Kekurangannya nangis terus air puasa matanya ini diwadahi terus hanya diminum dapat batal. lapar dan haus. Bahkan tidak Ya. menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan, dari Kalau nafsu. marah-marah batal puasa enggak? sih puasa, tapi Kalau nunggu buka marah-marah puasa terus kamu mecah nongkrong nongkrong di di mall isinya terus kamu lihat minum yang ya lewat-lewat. Aduh, mulusnya ya bodoh. Kalau fisik gampang rumusnya gampang lagi. Kalau ada puasa kita kok biasanya gitu. itu Loh kan yang penting tapi nggak ini makan, nggak gerbangnya minum, nggak gitu jangan ya. disepelekan. Cuma Jangan berhenti di ya sini, sah itu maksudnya puasamu. Ghazali. Cuma ini levelnya awal. Diawali Diawali manfaat dari dari sini. puasa. Mencegah Puasa sih puasa, tapi nanti perut lihat dan TV kemaluan. mulai pagi sampai sore. Pak, kalau Nggak sudah dosa, imsak Pak. masih boleh Ya, makan enggak, ya enggak, waktumu Pak? habis sia-sia. Kalau sudah subuh, Pak, enggak Saya dapat sudah manfaatnya terlanjur subuh puasa. belum minum, Pak. Boleh nggak minum? Nah, terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum puasanya tapi sih haus puasa, sampai tapi siang. tiap hari depan HP, Salam otak-otik dewe, HP nggak pernah telat. berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-nan terus? Oh ya, di fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, ya enggak. Mudah dideteksi. Puasanya orang Jadi, awam. Kalau masih puasa hanya memperhatikan, cuma jangan dititik beratkan di sini. Mulut hanya saja dan memang semua lubang biar tidak orang-orang masukkan tertentu sesuatu yang itu belum puasanya nyampe orang awam. Mengawali puasa itu dari sini. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus sama. Kekurangannya puasanya orang hanya dapat lapar dan besok haus. bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa Bahkan ya? tidak Masjid yang paling enak katanya tajamnya Ghazali dari
kemaksiatan. Dari Karena data nafsu. yang survei Puasa sih puasa, tapi enak nunggu di buka sana. puasa, Kalau di sini cuma teh yang lewat-lewat. sana ada makannya. Oh, sana lebih seru lagi. Lauknya nggak terhalangi. Kalau ada puasa kalau kok kamu Lo kan yang penting nggak nggak makan, nggak minum. ya nggak gitu salah, ya. wong gratisan. Ya sah kapan Puasamu. lagi. Cuma ini levelnya Kan, awal. kalau swadaya kan paling bermanfaat gampang dari akhirnya. puasa. Puasa sih Nah, puasa, ini tapi ada nanti kesempatan lihat TV makan mulai enak pagi 1 bulan. sampai sore. Gratis. Kan nggak dosa Pak. Ya, Nggak ya waktu akhirnya mau habis ya itulah yang terjadi. Nggak dapat puasanya nggak manfaatnya naik puasa. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana puasanya ada sih buka puasa, bersama. tapi tiap hari Kalau depan kamu HP, beli, kamu bisa ketik makan HP nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingat Mas kok HP terus. Oh, ini Coba yo ngaji, masuk ini levelnya itu. Puasa Pura-pura kita ngaji sudah padahal ya mahasiswa S1, S2, Jadi, jangan ada yang S3. Puasanya orang masih awam. mikir takjil. Kalau masih hanya memperhatikan terus mulut level semua lubang biar lebih tidak tinggi kemasukan dari sesuatu. Awam itu adalah puasanya puasa orang khusus. awam. Kalau puasa puasa yang dibahas khusus, buka puasa itu terus puasanya Sama. awam tapi puasanya orang awam sibuk. Besok bukannya apa Masih ya? memperhatikan Bukannya fisik. apa ya? Masjid Cuma yang paling enak bukan takjilnya cuma apa ya? mulut sama kemaluan. Karena Ada yang survei, tapi juga enak di mata sana dan semua ada kalau anggota di sini tubuh cuma yang teh lain. sama Itu orang khusus. sana ada makannya. Mata nggak nggak lebih lihat seru yang lagi, lauknya nggak lihat. cuma telinga nggak dengerin yang nggak penting nggak. Kalau kamu yang jelek-jelek Sibuk, tangan tidak melakukan ya nggak sesuatu salah, yang wong tidak gratisan. berguna, Apalagi menyakiti orang lain. Kaki Ya. tidak bergerak, Kapan lagi? tidak Ya membawa kan? diri Kalau kita ke swadaya tempat kan yang paling kamu ngambil. sia-sia, apalagi ini Membawa ada pada kesempatan kemaksiatan. makan enak 1 bulan orang khusus. gratis yang dipuasakan fisiknya Akhirnya, seluruhnya. Itulah yang dari melanggar level level puasanya nggak naik-naik. Itu puasanya orang level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu Jadi orang orang kamu khusus bisa makan itu, enak banyak. Waktu dia puasa nggak cuma mikir cuma yo masuk penting dia dia nggak makan itu. nggak minum. Puasa Tapi kita matanya juga dia sudah jaga. mahasiswa, Telinganya S1, dia S2, jaga. jangan-jangan ada yang Tangannya S3. dia jaga. Masih Kakinya mikir dia takjilan. Yo kayak saya ceritakan terus. Jadi tidak lihat yang nggak penting, lebih tinggi dari tidak lihat yang awam mulus adalah puasa, puasa tidak lihat khusus. yang bikin dosa, tidak lihat yang bikin Kalau kamu puasa bilang khusus, astagfirullahaladzim. itu puasanya Ya awam mulia, tapi apa? plus. Kamu kan sering lihat astagfirullah. Masih memperhatikan Itu fisik. kalau semester 1, Cuma kalau bukan semester 6 alhamdulillah. mulut sama kemaluan. Tapi juga Nggak lihat mata yang dan gitu-gitu. Itu semua orang anggota khusus tubuh ya. yang lain. Itu orang khusus. Tangannya juga tidak usil. Mata nggak lihat yang menyakiti orang, telinga nggak dengerin Tanganmu yang itu kan nggak sering penting, menyakiti nggak orang, penting, tapi kamu nggak jelek. sadar. Tangan Ketika tidak kamu melakukan mencet-mencet sesuatu yang HP, tidak berguna, apalagi menyakiti orang lain. Chat Kaki untuk dikirim tidak via bergerak WA yang isinya tidak membawa diri Bikin kita orang ke tempat sakit hati, yang itu kan tangan sia-sia, apalagi membawa pada Nah, kemaksiatan. itu waktu puasa usahakan khusus. jangan deh. Yang dipuasakan temanmu itu masih fisiknya jomblo, tapi tidak usah seluruhnya. tiap hari kamu sendiri. Dari Tapi melanggar belum perintah dan larangan. Sementara itu puasanya orang waktu puasa libur lah. Oh ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa tidak cuma mikir usahakan dia seluruh tidak anggota makan, tubuh tidak kita juga minum. puasa. Tapi matanya juga dia jaga. Telinganya dia jaga. Telinga juga tidak nggak usah jaga. dengerin yang nggak Kakinya penting, dia nggak penting. Gosip yang nggak perlu. Ya kayak saya ceritakan Gunakan tadi. Strategi tidak lihat yang nggak penting. Socrates. Kalau ada temanmu nggak lihat yang mulus-mulus, nggak lihat yang kamu tanyain dulu, nggak lihat yang bikin kalau dia mau bawa berita, kamu stop dulu sebentar. Ya mau lihat apa? Yang pertama tanyakan yang kamu bawa itu sesuatu itu yang kalau semester 1, kalau semester 6. Kalau dia bawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya tidak tahu. Pastiannya gimana, benernya gimana. Orang khusus saya cuma dapatnya copy paste. Misalnya. Tangannya juga tidak usil. Itu yang pertama. Orang filternya. Yang kedua, tanganmu itu kan sering menyakiti orang. Oke, kamu baca itu benar. Ketika kamu mencet HP, ada manfaat untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati. Itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Kalau itu ada waktu ya puasa, sudah. Yang usahakan ketiga jangan deh. tentang Ya, hal benar, yang temanmu baik, itu dan masih jomblo tapi tidak usah tiap hari kamu sendiri. Mungkin benar. Belum ada Iya. manfaatnya saya Sementara, tahu. Tapi tentang hal yang jelek. Waktu puasa libur lah.
Untuk waktu puasa latihanlah tidak dulu. Jadi kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu usahakan seluruh anggota tubuh kita atau kamu tidak bisa memastikan kebenarannya, mending tidak usah dibaca dulu. Telinga juga tidak usah dengerin yang tidak penting. Gosip yang tidak perlu. Sampai kamu yakin gunakan atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Sokrates. Nah, ini kalau ada temenmu ngajak namanya. Kamu juga tidak usah mencium yang kalau dia mau membawa berita, tahu contohnya gimana mencium sebentar. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan yang pertama tanyakan yang kamu bawa itu sesuatu yang benar. Kayak kemarin waktu haji orang dilarang pakai parfum. Kalau dia bawa gosip, bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macamnya gimana, benernya gimana. Saya cuma dapat kopi pasta. Gunanya kita menjaga hidung. Itu yang pertama, itu kan selain membau. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu kan ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya ada manfaatnya enggak cium. Kamu kasih tahu padaku. Nanti kalau sudah buka puasa. Itu filter kedua. Oke, terus kalau tidak ada ya sudah. Yang ketiga, puasa khusus. Kalau awal yang hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Mungkin benar. Kalau khusus manfaatnya saya tahu. Tapi tentang hal yang anggota tubuh dijaga. Jangan sampai waktu puasa latihanlah ramahnya dulu. Jangan sampai melakukan. Kalau ada temenmu posting yang sekiranya ya Allah itu maha pengampun kalau disepelekan atau kamu tidak bisa memastikan banyak cerita duka kecil, tidak usah kalau orangnya baik membawa ke neraka. Tidak usah didengarkan baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Surga. Nah ini puasa khusus. Pelacurnya sudah dosa besar. Yang ditolong itu dan juga tidak usah mencium. Anjing itu kalau lewat di sini kamu lempar. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan ini loh orang pelacur bisa masuk parfumnya. Itu kan karena Allah berkenan. Kayak kemarin waktu haji ada ulama dilarang pakai parfum, melakukan kejahatan. Bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Karena Allah tidak berkenan. Nah itu antara ini mungkin ada ceritanya kita mungkin setengah anekdot. Ada kiai, hidung itu kan selain membawa juga buat mencium. Karena jamuannya kan ada beda antara membau sama mencium. Pulangnya dia sendiri saya mending apa ada di giginya keselip kalau sudah bekasnya daging susah diambil sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit puasa khusus. Kalau awan hanya mulut sama kemaluan yang dijaga kayu kecil ini cuma itu semua dia terhalang masuk surga dijaga jangan sampai maksiat malaikat saya ini kiai jangan sampai melakukan dosa kecil Allah tidak berkenan. Ya Allah itu maha pengampun kalau disepelekan hanya gara-gara banyak cerita dosa hanya gara-gara padahal orangnya baik membawa ke neraka amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya antara lain membawa ke surga. Pelacur kadang-kadang menolong kita kan menyepelekan masuk surga. Amal-amal jelek pelacurnya sudah dosa besar yang ditolong itu anjing padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari kita sering gitu sama teman. Nah ini gara-gara ini saatnya kita bisa masuk puasa yang itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan ini puncaknya kecil khawasul khawas khususul khusus karena Allah tidak berkenan super. Karena ada cerita katanya Ghazali yang bisa masuk ke level ini yang pulang kondangan yang jelas karena jamuannya di orang-orangnya dia sililitan aulianya Allah ada di giginya keselip orang daging susah diambil ambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit mulut dan kemaluan tidak cuma semua anggota badan tapi juga gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Kalau tadi menjaga mata malaikat dari melakukan maksiat. Kalau khawasul khawas yang bikin Allah tidak berkenan melihat yang maksiat disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil. Niat hanya gara-gara untuk mendengarkan yang jelek-jelek. Maka hati-hati. Kalau latihannya antara rasa berniat kadang-kadang jelek tadi dia merasa puasanya batal. Amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Kalau orang khusus kita kan keren, pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall yang tidak pantas. Kita sering gitu sama teman. Begitu ada keinginan, begitu ada keinginan puasa. Orang yang ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Terus
Tapi orang khawasul Ini khawas puncaknya. ingin saja ndak. Khawasul khawas, Kalau ada khusyul keinginan itu khusus, muncul, dia merasa puasanya rusak. Katanya khawasul Ghazali, khawas. yang bisa masuk ke level ini, Jadi levelnya itu dia yang sudah jelas sangat ambiya. terjaga. Siddiqin, Pikiran-pikiran yang sifatnya orang-orang duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, Auliyanya hawa nafsu, Allah. sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga Orang-orang ini kalau dia tidak ingin muncul, ya tidak muncul. cuma Bahkan hanya rasa fisiknya ingin, saja. tidak cuma mulut dan kemaluan, tidak Orang-orang cuma semua khawasul anggota khawas. badan, tapi Para juga nabi, hati para dan siddiq, para para aulia.